Purbaya meledak hingga tunjuk-tunjuk di DPR usai dituding tak kerja. Mereka lupa demo nyaris seperti 98. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudisadewa meluapkan emosi setelah dituding tidak bekerja. Dalam rapat kerja, Raker, yang diselenggarakan oleh Komisi 11 DPR RI, Rabu, 4 Februari 2026, Purbaya menilai bahwa Indonesia sempat mengalami krisis parah saat demo Agustus dan September 2025. Bahkan pada saat itu rumah Menteri Keuangan, Sri Mulyani turut menjadi sasaran jarahan oleh sejumlah oknum. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa nggak ada apa-apanya sampai sekarang, ujar Purbaya. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah, ketika sudah balik ke arah sana mereka bilang, wah, ini keadaan normal, tambah Purbaya. Namun Purbaya menekankan jika ekonomi dapat kembali pulih setelah diperbaiki. Tanpa kinerja yang serius dari koordinasi DPR, pemerintah dengan seluruh pemangku kebijakan, Purbaya menyebut adanya kemungkinan terjadi krisis ekonomi besar dan potensi mengulang sejarah 1998. Itu di sini karena di luar banyak yang bilang, itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa, kita waktu betul-betul jatuh, demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah, ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Perbaikan income di tahun ini diharapkan terjadi karena pertama ada perbaikan ekonomi. Karena keberhasilan kita dengan petunjuk dan dukungan dari Komisi 11 tahun lalu, kita bisa mengembalikan arah ekonomi, membalik arah ekonomi. Saya yakin ekonomi kita sekarang bisa tumbuh lebih cepat daripada yang ditargetkan di APBN. Itu otomatis akan menaikkan pendapatan pajak. Assuming kita lihat di bulan Januari sudah mulai kelihatan hasilnya. Itu. Yang kedua, kita akan tertibkan instrumen pengumpulan pajak kami, pendapatan kami dari bea cukai maupun dari pajak. Setahun ke depan akan berubah sama sekali dan kita kinerja mereka, saya harap ya, itu mas, bisa siap. Jadi itu terus kita gunakan semua advance teknologi yang mungkin untuk mendeteksi kebocoran yang ada. Jadi saya harap dengan langkah-langkah itu tanpa menaikkan tarif pajak atau mengenakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target yang disebutkan di APBN 2026 sebesar 2.397 karena kalau kita jaga setaris paribus harusnya bisa membaik ke depan kalau kita lihat angka bulan Januari. Untuk pajak-pajak yang tambahan seperti minuman keras, pajak karbon, dan lain-lain, kita akan lihat kondisi ekonomi kita seperti apa. Kalau let's say triwulan kedua kita sudah mencapai 6% laju pertumbuhannya, maka ruang untuk mengenakan pajak tambahan seperti minuman bermanis mungkin menjadi terbuka. Tanpa itu saya akan hati-hati sekali karena semuanya akan jadi melambat lagi. Kita udah mulai rebound ekonominya, tapi belum cukup kencang. Saya harapkan sih angka triwulan pertama tahun ini akan lebih meyakinkan lagi. Saya akan turun ke bawah untuk memastikan segala program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik, sesuai tepat waktu, tepat sasaran dan sedikit kebocoran. Kan Komisi 11 sudah memberikan saya wewenang untuk datang ke Kementerian lembaga untuk meriksa bagaimana mereka membelanjakan APBN-nya. Saya akan jalankan itu dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Saya mohon dukungan dari Komisi 11 untuk melakukan hal itu ke depannya. Apa lagi? Efektivitas belanja perpajakan yang 300, 400, 500 triliun dari waktu ke waktu naik terus, memang untuk saat ini belum akan kita kurangi, kita biarkan seperti keadaan sekarang sampai ekonominya betul-betul kuat pertumbuhannya. Untuk mengukur dampaknya satu persatu agak susah karena kita taruh semua stimulus di triwulan keempat tahun lalu dan sepanjang awal tahun 2025 juga ada sedikit.
Sehingga kita nggak bisa ngitung dengan pasti berapa sih dampaknya. Tapi yang jelas kita lihat adalah efektif belanja perpajakan tadi ditambah dengan stimulus-stimulus yang lain, ditambah dengan tambahan likuiditas ke sistem perekonomian sudah bisa membalik arah perekonomian kita. Kalau kita lihat sekarang mungkin nggak kerasa, oh udah aman dulu juga nggak apa-apa. Tapi pada waktu Agustus September kan beda keadaannya. Biasanya kita lupa keadaan waktu krisis dan menilai keadaan sekarang, keadaan waktu krisis dengan keadaan yang sekarang. Jadi saya tekankan lagi memang betul pada waktu itu kita susah sekali. Kalau nggak kita perbaiki maka kita bisa mengalami tekanan ekonomi yang lebih parah dan mungkin sekarang kita duduknya di sini udah beda nih. Udah kondisi krisis, kondisi yang krisis kan beda cara berpikirnya. Semuanya udah tegang. Tapi itu tadi keberhasilan pemerintah dengan kerjasama dengan Komisi 11 dan DPR untuk terus menjalankan stimulus di perekonomian itu berhasil membalik arah perekonomian dengan nyata. Saya tekankan itu di sini karena di luar banyak yang bilang itu Menteri Keuangan kerjanya apa? Nggak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka lupa kita waktu betul-betul jatuh demo di mana-mana di seluruh Indonesia kan. Bahkan Menteri Keuangan kami yang sebelumnya diserbu sampai rumahnya diserbu. Jadi keadaan amat genting. Nah ketika udah balik ke arah sana mereka bilang, wah ini keadaan normal. Ini adalah hasil kerja dari koordinasi DPR, pemerintah dengan semua pemangku kebijakan untuk memastikan ekonomi kita tidak memburuk terus-terusan. Kalau kita nggak cegah kita bisa kemarin tuh ke 1998 dan itu real karena kebijakannya salah semua pada waktu itu atau ada salah komunikasi. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudisadewa menilai, operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di lingkungan Kementerian Keuangan justru menjadi momentum penting untuk melakukan perbaikan menyeluruh, khususnya di sektor pajak dan bea cukai. Menurut Purbaya, penindakan tersebut tidak perlu disikapi sebagai pukulan, melainkan sebagai titik masuk untuk melakukan pembenahan. Purbaya mengungkapkan bahwa pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak sebelumnya. Bahkan, sejumlah persoalan internal telah terdeteksi. Beberapa hari lalu, Purbaya menyebut akan mengobrak-abrik Direktorat Jenderal Bea Cukai menyusul penerimaan negara yang tidak mencapai target. Bahkan, dia juga tidak segan membekukan instansi tersebut dan digantikan dengan SGS. Sistem SGS dalam konteks bea cukai mengacu pada penggunaan jasa SGS, Société Générale de Surveillance. Sebuah perusahaan inspeksi dan verifikasi internasional yang melakukan pemeriksaan barang ekspor-impor sebelum masuk ke Indonesia. Selain bea cukai, ancaman ini juga berlaku untuk pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT oleh di Banjarmasin dan di sini juga ada masuk ya? Hah? Di Lampung yang disergap oleh KPK ya. Nah, ini mungkin juga bukan shock terapi bagi pegawai kami. Begini, saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, minta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu. Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan melakukan intervensi hukum.